Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Siti Nurjanah dengan NIM 250951784, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 program studi pendidikan guru sekolah dasar di LPTK Universitas Katolik Santo Thomas. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SD Negeri 45/10 Bandar Jaya dengan materi harmoni dalam ekosistem. Berikut KTP saya. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Nah, sebelum Ibu lanjutkan, ada yang tidak masuk hari ini? Ada yang tidak masuk? Masuk semuanya? Masuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, untuk melanjutkan materi hari ini kita pimpin berdoa dulu yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Nah, Alif silakan dipimpin berdoa. Siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Ya. Selamat pagi anak-anak semuanya. Nah, untuk melanjutkan pelajaran hari ini silahkan dikeluarkan alat-alat tulisnya. Buku tulis, pensil, pena, dan buku pelajaran pada hari ini silahkan dikeluarkan. Ayo Dara silahkan duduk. Nah, sebelum Ibu lanjutkan, semuanya silahkan cek kerapian kalian masing-masing. Coba dilihat dari kaki sampai atas. Nah, sudah rapi semuanya? Sudah. Ini kita akan menyanyikan lagu dulu. Menyanyikan lagu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, semuanya berdiri, ya. Semuanya keluarkan suaranya. Ayo sambil digerakkan. Dilihat ini di sini. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Tepuk tangan. Nah, silakan duduk kembali. Baiklah, sebelum Ibu lanjutkan ke materi, Ibu mau tanya dulu. Siapa yang hari ini tadi bangunnya paling pagi? Baiklah anak-anak, materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang harmoni dalam ekosistem. Nah, anak-anak, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan ekosistem? Nah, pelajaran kita minggu yang kemarin apa? Kita baca bersama-sama. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup atau organisme dan lingkungan fisiknya atau non-organisme yang saling berinteraksi bentuk suatu kesatuan yang utuh dan dinamis. Nah, Ibu lanjutkan. Nah, sebelum Ibu lanjutkan materinya tentang rantai makanan, Ibu akan menampilkan lagu
Mari kita nyanyikan bersama-sama sambil bertepuk tangan. Ayo semuanya bunyi ya. Maju. Belajar tentang rantai makanan, produsen dan konsumen, juga ada pengurai. Bukan makanannya sendiri, tapi bantuan matahari mencari makan setiap hari untuk mendapatkan banyak-banyak energi. Ketika dia mati, Dia tak makan lagi, sifat mengurai hewan mati. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semuanya. Dalam lagu tadi berisi tentang apa? rantai makanan. Tentang rantai makanan. Peran apa saja dalam rantai makanan? Ayo sebutkan Reva. Produsen, konsumen, Konsumen, dan pengurai. dan pengurai. Nah, Ibu lanjutkan. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, menganalisis hubungan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem. Yang ketiga, melalui kegiatan proyek membuat clipping rantai makanan, peserta didik dapat menyusun sebuah rantai makanan yang terjadi di lingkungan sekitar mereka dengan akurat. Nah, di sini Ibu ada think pair share atau pikir berpasangan atau berbagi. Silakan Reva dengan Selin maju ke depan. Silakan ambil salah satu, Reva. Oh, langsung sini. Selin. Nah, hewan apa yang Reva pegang? Hewan kambing. Kambing makanannya apa? Rumput. Ini sudah berpasangan? Sudah. Tepuk tangan untuk Reva dengan Selin. Terima kasih. Lanjutkan. Ibu ada sedikit video. Nah, silahkan disimak baik-baik dan disimak dengan secara seksama. Bagaimana rantai makanan? Hai, aku Niji, seekor kemiri. Aku akan mengajak kalian mengenal rantai makanan. Ayo ikuti aku. Coba kalian mau hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia harus melewati peristiwa makan dan memakan antar sambung hidup untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Video apa yang kalian lihat tadi? Tentang rantai makanan. Mengapa belalang makan padi, kodok makan belalang, ular makan kodok, burung elang makan ular? Siapa yang bisa menjawab? Selin, ayo. Karena untuk mendapatkan energi. Iya, tepuk tangan untuk Selin. Nah, yang ketiga, apa yang terjadi jika makhluk hidup tersebut tidak saling memakan? Mati. Darah. Apa jawabannya? Akan mati. Baiklah, Ibu lanjutkan. Nah, di sini Ibu mempunyai tentang sebuah ekosistem. Ekosistem ada berapa? Ada 3 yang Ibu sebutkan. Ada ekosistem sawah, ada ekosistem laut, dan ada ekosistem hutan. Nah, di sini Ibu akan membagikan kepada 3 kelompok. Silakan dibagi satu persatu. Ibu mulai dari kelompok alif. Nah, silakan
ditempel sesuai dengan urutannya, majunya satu persatu. Ayo silakan, Alif. Tempel pakai ini. Langsung. Iya, terserah kamu. Ya, selanjutnya Bastiar. Silakan. Ini ekosistem di mana? Di laut. Nah, terus yang konsumen ketiga dimakan oleh ikan hiu, benar? Nah, yang terakhir ini ada pengurai, benar? Ada salah enggak kelompok satu? Ya, tepuk tangan untuk kelompok satu. Benar urutannya? Benar. Ini adalah ekosistem hutan. Produsen ini adalah rumput. Konsumen satu, hewan apa ini? Kambing. Konsumen dua, harimau. Dan yang terakhir adalah pengurai. Nah, sudah benar semuanya? Sudah. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, di sini ada pengertian rantai makanan. Rantai makanan adalah proses makan dan dimakan antar makhluk hidup dalam sebuah ekosistem. Yang pertama itu ada apa? Produsen. Yang kedua ada konsumen. Yang ketiga ada pengurai. Nah, baik. Nah, di sini akan Ibu lanjutkan. Kita akan berdiskusi dengan kelompok. Nah, di sini Ibu mempunyai 3 kertas. Nah, Ibu bagi 3 kelompok ya, sudah sesuai dengan kelompoknya. Di sini Ibu bagi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, di sini sebelum lanjut ke situ, Ibu ada lembar kerja peserta didik atau dinamakan dengan LKPD. Nah, di sini nanti di atasnya kalian tulis nama kelompok masing-masing. Nah, terus di bawahnya ada nama kelompoknya. Di sini nanti coba perhatikan Ibu semuanya. Di sini nanti yang rantai makanan, mulai dari rantai makanan ini nanti digunting. Ada yang masih bingung? Iya. Ini ditempel di mana? Ini enggak usah. Yang ditempel yang ini saja. Ini di pinggir dulu, digunting dulu. Biar rapi ya. Ini digunting dulu. Enggak perlu. Iya, jangan lupa ditulis ya. Iya. Nanti ditempel dulu. Enggak, ini enggak perlu ditempel, tapi ini ditulis hasil diskusi kalian. Nah, jangan lupa dikasih panah. Ya, sekarang. Boleh menggunakan ini biar jelas. Ditebalin ya tulisannya. Nah, nanti setelah kata boleh di bawahnya gini ya. Sini, sini. Setelah itu diskusikan, mana tadi? Diskusinya di sini ya. Ini ekosistem apa? Nanti ditulis. Ini yang pertama apa? Sebagai produsen apa? Konsumen satu apa? Gitu ya. Iya.
Anak-anak bisa? Bisa. Ya, sambil diselesaikan, sambil ibu nilai. Bisa kelompoknya? Ekosistem hutan. Hasil diskusinya sudah selesai? Sudah. Sudah selesai? Bisa kelompok 2? Nah, betul kan ini? Tapi yang ini ininya yang Ya, bagus. Sudah selesai? Sudah. Iya. Enggak, ini sudah selesai. Ekosistem sawah. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai presentasi, untuk menghilangkan rasa penat kalian setelah berpikir, berdiskusi ekosistem masing-masing, kita tepuk semangat dulu ya. Iya. Tepuk semangat. Nah, baik, Ibu lanjutkan. Siapa yang mau presentasi ke depan duluan? Nah, Ibu mulai dari kelompok 2. Silahkan maju ke depan. Silahkan dimulai dari Bastiar. Silahkan hasil diskusinya dibacakan. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami yang terdiri dari 6 orang. Pada ekosistem sungai, rumput laut sebagai produsen. Konsumen 1 ditempati oleh ikan-ikan kecil. Yang menjadi konsumen 2 yaitu burung bangau. Dan yang ditempati oleh konsumen 3 adalah buaya. Dan diuraikan oleh komposer atau pengurai. Sudah? Sudah. Mari kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Ya, silakan duduk kembali. Ya, silakan dibacakan hasil diskusi dari kelompok 3. Tolong yang lain mendengarkan, nanti siapkan pertanyaan ya. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami yang beranggota 4 orang. Pada ekosistem sawah, padi berperan sebagai produsen. Konsumen 1 diperankan oleh belalang. Untuk konsumen 2 ditempati oleh kodok. Konsumen 3 ada ular dan elang sebagai konsumen 4, atau biasa disebut konsumen tersier, dan bakteri atau jamur sebagai pengurai atau dekomposer. Memerlukan makanan. Ada yang lain? Ada yang bertanya? Ayo Bastiar, silakan. Kenapa padi dimakan belalang? Karena belalang memerlukan makanan. Karena belalang memerlukan makanan. Tepuk tangan. Kami dari kelompok 1 beranggotakan 4 orang akan membacakan hasil diskusi kami. Rumput berperan sebagai produsen yang dimakan oleh kambing. Kambing berperan sebagai konsumen 1 yang dimakan oleh harimau. Harimau berperan sebagai konsumen 2. Jika harimau mati, maka diurai oleh bakteri karena bakteri berperan sebagai pengurai. Di sini Ibu punya game. Nah, mari kita belajar bersama-sama, kita bahas bersama-sama ya. Nah, silakan perhatikan di depan. Nah, di sini kedudukan jagung dalam rantai makanan itu sebagai apa? Sebagai apa, Bastiar? Sebagai produsen. Kita buka ya. Benar, tepuk tangan. Nah, Ibu lanjutkan. Kedudukan hewan pada gambar rantai makanan tersebut sebagai apa? Ayo Farhan. Konsumen 1, kita cek jawabannya. Benar, tepuk tangan. Nah, Ibu lanjutkan. Yang ketiga, konsumen tertinggi pada gambar tersebut. Adam. Elang. Ibu buka ya. Benar, tepuk tangan. Nah, Ibu lanjutkan lagi. Nah, selanjutnya yaitu Ibu akan mengadakan evaluasi.
Nah, Ibu akan bagikan selembaran evaluasi ini. Kalian siapkan pena masing-masing, dikerjakan sendiri-sendiri ya. Jangan lupa dikasih namanya dulu. Dijawab ya, jangan lupa namanya dulu. Namanya di atas. Oh belum, bentar, bentar. Jangan lupa namanya dulu ditaruh di atas ya. Ayo Vika sambil duduk mengerjakannya, jangan berdiri ya. Silakan lanjut. Namanya dulu, jangan lupa di atas ini. Sudah namanya? Sudah namanya Alif? Oh iya. Reva namanya sudah ditulis? Sudah. Sudah? Yang sudah boleh dikumpulkan. Maju ke depan. Namanya sudah? Sudah. Dah. Silahkan dikumpulkan. Waktunya sudah habis. Ya. Dikumpulkan. Waktunya sudah habis. Dah, perhatikan Ibu dulu semuanya. Nah, di sini Ibu ada refleksi sedikit ya tentang materi kita yang kita pelajari pada hari ini. Nah, nanti yang bisa menjawab silakan tunjuk tangan ya. Nah, Ibu bacakan yang pertama, apa hal paling penting yang kamu pelajari hari ini tentang rantai makanan? Selin. Peristiwa makan dan dimakan makhluk hidup. Iya benar, tepuk tangan untuk Selin. Nah, yang kedua, mengapa peran setiap makhluk hidup dalam rantai makanan sangat penting untuk keseimbangan alam? Angkat tangan. Nah, Dara. Karena jika salah satu punah menjadi tidak seimbang. Iya benar, tepuk tangan. Nah, yang ketiga, jika satu makhluk hidup dalam rantai makanan hilang, apa dampaknya pada ekosistem? Adam. Akan punah dan apa Bastian? Tidak seimbang. Iya, tepuk tangan. Nah, yang terakhir, apa yang bisa kamu lakukan untuk membantu menjaga keseimbangan rantai makanan di lingkungan? Reva. Menjaga lingkungan agar tetap bersih atau tidak merusak. Iya benar, tepuk tangan untuk Reva. Nah, terima kasih. Ibu lanjutkan lagi. Nah, dah. Sebelum Ibu tutup, nah, coba dirapikan dulu mejanya, buku tulisnya, tempat duduknya, mejanya, silahkan dirapikan. Dah, sudah semuanya? Nah, kesimpulan hari ini yang
kita pelajari yaitu tentang apa judulnya hari ini belajarnya? Rantai makanan. Rantai makanan adalah proses makan dan dimakan antar makhluk hidup pada ekosistem. Bagaimana jika salah satu makhluk hidup itu punah? Nah, akan tidak seimbang ya. Akan memicu kepunahan spesies secara berantai. Nah, sebelum itu kita berdoa. Sebelum itu kita menyanyikan satu lagu dulu ya. Nah, Ibu ada lagu. Nah, kita menyanyi bersama-sama ya. FM mode. Bluetooth mode. The Bluetooth device is connected successfully. Sambil tepuk tangan ya, kita menyanyinya ya. Ayo, silakan kita sambil tepuk tangan. Sambil kita bernyanyi. Kebar pisang, pisangku belum masak. Mas, ayo suaranya dikeluarkan semuanya. Kau kayu bengkok. Berampar pisang, pisangku belum masak. Masak sebiji di lepok. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Ya, sebelum kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, nah kita berdoa dulu ya. Nah, bariskannya diluruskan dulu, dirapikan dulu. Adam sedikit maju. Nah, Madon hadapnya ke depan. Nah, bariskan, luruskan barisannya. Sudah dirapikan? Sudah. Nah, untuk penutup berdoa hari ini yang akan dipimpin oleh Angel, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Selamat siang anak-anak. Nah, kurang lebihnya dari Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan pulang keluar dari hibar. Tasnya dipakai. Nah, nanti dilanjutkan kelompok selanjutnya. Ya, silakan. Selamat siang, Bu. Siang.